Rolling kamera cut. What's up guys, selamat malam menjelang pagi. Sudah pagi. Oke, podcast kita nge-podcast bro. Sebelumnya saya nge-podcast agak kesenuan lah. PSBB, Ya, enak PSBB. PSBB. Sebenarnya nih kalian. Lambat. Oke, kita masih masa PSBB. Kita mau ngobrol waktu-waktu PSBB. Jujur pengen dari lama bro, pengen ngobrol-ngobrol, tapi ya pengen bikin video, cuma bingung. Terus yang terbesit itu podcast dan ngebahas yang saat ini sedang melanda kita semua ya. Gimana bro? Gimana banyak? Gimana kabarnya? Gimana nasibnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Kantongnya doang yang nggak baik. Kita udah berapa lama sih kita PSBB ini? Sudah kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih. Dari Maret. Kalau pertama kali di iniin bencana Maret kan, awal Maret ya. Bencana awal Maret. Tapi kan setelah itu udah mulai Seling berapa minggu ya? Ya. PSBB. Nah PSBB kita udah efektif belum sih? Kita ini sebenarnya PSBB. Dari situ pandangan seorang mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nih, my brothers adalah seorang ojek online. ya. Ya, ojek online ini sedikit cerita, mungkin entah keluh kesah atau apa ini nggak tahu. Dia baru gabung ojek online sekitar sebelum Bapak ini Akhir tahun lah. oh udah gabungnya sih akhir tahun ya. Tapi sebelumnya pakai kendaraan abang Ipar. Nah, ceritain dong Apa tuh? sebelum PSBB, sebelum corona, sebagai ojol itu gimana? Ya, sebagai ojol ceritanya sebelum PSBB itu ya setengah hari kemungkinan bisa, karena saya mungkin masih baru, setengah hari itu bisa dapat 5 atau 4. Itu kita mulai tadi suruh jauhan, sekarang suruh dekat. Kejauhan, itu kejauhan. Itu kisaran dapat 4 orderan setengah hari. Itu baru ngambil setengah Ya. hari. 4 hari setelah full bisa nyampe 6. Kalau full 6. Full 6. Dia Karena- ada target nggak sih? Kalau di Gojek itu dia dibilangnya tutup poin. Nah, Karena saya baru, jadi kita tutup poinnya itu cuma 6. oh tutup poin 6. Ya, Mau berapa, dari jam berapa sampai jam berapa tutup poin 6? itu sendat sehari cuma dapat 6 karena apa, satu kendala motor minjem. Hmm. Kalau kita mau narik pagi itu harus pinjem motor bokap. Hmm. Itu dapat pagi, tapi siangnya nggak dapat. Siang istilahnya cuma sebentar, paling sampai jam 1 lah. Jam 2 itu motor udah harus balik karena bokap pakai buat aktivitasnya. Untuk kalau minjem motor abang ipar itu pagi yang nggak kena, Maksudnya nggak kena, nggak bisa narik. nggak bisa narik pagi. Nah, sedangkan pagi itu jamnya anak sekolah, jam 6 sampai setengah 7. Kalau udah lewat setengah 7 itu udah mulai agak sepi. Soalnya karena ya itu balik lagi karena masih baru, istilahnya belum, masih kalah sama Ojol yang lama. akun ojol yang lama yang sehari udah bisa nyampe targetnya 18, 20. Nah kalau yang lama itu dia punya tutup itunya berapa banyak? Sama 6. Oh jadi kalau tutupnya semuanya sama, yang baru dan Yang lama. kalau yang lama dia udah, jadi nanya tadi itu apa tutup poin yang untuk akun yang lama. Untuk ojol yang lama itu dia udah naik. Itu kisaran pertama itu 14 kalau nggak salah, 14, terus 20, tutup terakhir itu 28 orderan Itu dari pagi seharian dari jam 00 sampai jam 23.59. 24 Itu jam. hitungan tutup poin buat ojol itu sehari itu. Ya dia dibilang nyampe 28, ya nyampe. Soalnya kalau dikasihnya dekat-dekat. Dan itu by sistemnya juga dari By system. Karena dia udah lama nariknya rajin, pasti disering pasti kasih ya
Sedangkan untuk yang jauh-jauh ya dikasihnya ke kita Oh, yang baru-baru. ya kisaran 10 kilo lebih, Ah, 20. Kadang pernah dapat sampai 2, masih kebilang ini sih ya. Mungkin kalau yang udah tua-tua 28 kilo sampai 30 kilo. Itu udah pernah. nah itu kan sebelum pandemi, sebelum wabah. Nah, sekarang setelah wabah ini, bagaimana penghasilan Fajar? Kalau dengar cerita itu kemarin habis apa ya, mampir ke tempat kerjaan yang lama, di situ masih ada istilahnya yang nongkrong. Itu dia masih dapat kisaran 4, maksimal 4 Empat pada saat bulan. pandemi ini. Iya. Itu yang orang rajin. lama, itu orang lama. Dan rajin, dia Rajin. masih nyalahin. Kemungkinan satu, dia tuntutan dari keluarga untuk menafkahi keluarga, makanya dia harus On tetap terus. stay. Itu dia cerita selama awal PSBB 5 hari itu dia nggak dikasih sama sekali. 5 hari. Dia nyalahin Nol sama sekali. Setelah 5 hari itu mulai masuk 1, akhirnya makin kemari ya lumayan. Ya itu tapi 4, 3 paling banyak. ya Kalau kamu sendiri orang nyalahin. baru. Nyalahin satu karena masih istilahnya belum ini banget ya. Masih mikir buat sendiri, milih buat beralih jualan yang lain. Tapi aktif gak? Aktif Aplikasinya aktif gak? kadang, Kadang. karena udah ngerasain sehari nggak dapet, 2 hari nggak dapet, Males. 3 harinya udah ngabisin baterai doang. Dan satu, kita pakai HP satu doang, nyalain aplikasi udah nggak bisa buka-buka yang lain. Bisa sih tapi pasti ngedrop cepet gitu. Standby terus kita buka aplikasi lain, dia ke ini apa ketutup atau Bisa tapi ya itu resikonya, baterai lebih cepet. lebih 2 kali lipat Iya. cepatnya. Iya. Nah sekarang bisnis apa? Dagang. Dagang. Dagang apa baik, reseller. Reseller. Apa yang udah berjalan apa? Koko. Baju koko. Baju Buat koko. lebaran. Buat lebaran. Kue lebaran belum? Hah, belum. Hah? Nggak ada yang bikin. Belum tahu apa ya, distributornya, dan nggak ada modal. Nah terus kan sekarang kan motor sendiri nih, ngambil sendiri kan? Ya, Udah apa sebelum pandemi berapa bulan? Berapa minggu? 2 minggu ya? Sebelum 2 pandemi minggu ngambil sih. motor. Iya, 2 minggu 2 sebelum mingguan. pandemi itu ngambil motor. Nah terus sekarang masa pandemi ini gimana? Masa pandemi ini untungnya dari pihak leasing itu ngasih keringanan. Oh ada keringanan. Ada keringanan. Jadi sekarang ini belum setoran, nggak ada apa-apaan gitu. Dia cuma karena saya dari leasing auto, ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, channel pribadi ini. Kalau mau di endorse sih nggak apa-apa sih. Iya, bener. Nanti ya cuman kita ini aja. Tapi alhamdulillahnya dari auto dikasih keringanan. Keringanan Sampai- selama 3 bulan itu kita dibayar buat administrasi doang 150. Oh, tetap ada bayaran Ada administrasi bayar. 150. Sampai kapan? 3 bulan Nah, 3 bulan ke depan. akan normal lagi Terus berarti kemungkinan kalau belum bayar ditarik dong. kemungkinan. Tapi kan kita juga nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Kemungkinan kalau emang pandemi masih panjang, mungkin akan ada Risiko itu ya. apa namanya, kelanjutan apa dia Dispensasi. keringanan, kemungkinan. Ya karena juga informasinya kalau nggak salah bulan apa Juni ya kalau nggak salah mau dibuka kan, Iya, mau dibuka yang usia berapa, usia di bawah 45 boleh keluar, yang di atas 45 nggak boleh. boleh. Apakah efektif juga apa itu ya? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Mungkin auto bakal begitu, mudah-mudahan sih diperpanjang nih. Ya, Ya jujur nggak tega juga bro, ya. punya adik ngambil motornya ditarik baru berapa. Ya kita sendiri sama, kita sih sama-sama ya, sama semua mungkin semua Semua semuanya kena efek, kena nih. Karena COVID nggak mandang Ras, yang- agama. Iya, semua kena. Yang kaya, yang miskin, yang menengah. Aduh. Terus masalah kan katanya kan dari pemerintah kan katanya ada bansos, Nah, keluarga kita kategorinya dapat nggak sih?
belum ketahuan. Tapi Nah, dari mungkin dari orang rumah sama lingkungan sekitar sekitar kita nih, Hmm, ada yang udah dapet atau sama? kayaknya sih ada Di RT kita lah, di RT kita. di RT kita itu kemarin baru yang datanya katanya udah masuk. Duluan apa nggak tahu karena data apa. Jadi yang kemarin baru ngajuin, kita kan termasuk baru ngajuin itu, Kita keluarga kita ya, itu masih sedang diproses. Kayaknya kalau yang udah dapet itu dari KJP yang sudah masuk datanya ke dinas sama pemerintah. Jadi kemarin bansos yang awal itu Mpok Nung, kakak kita itu, dia karena apa ya, dia kerja kok nggak salah, kerja di Cirates ya. dia masuknya ini sih Itu di Cirates ya. kan, tapi masuknya di kita RT sini, dia kan masih RT sini. Karena kerja apa di ngajar TK apa gimana? Kenapa? Pokoknya setahu saya itu datanya dia udah masuk duluan ke DKI. Nggak tahu dari karena dia ngajar di negeri atau karena sebelumnya anaknya itu daftar BP apa KJP, nggak tahu antara itu. Tapi yang tetangga-tetangga yang udah KJP istilahnya, yang udah terdaftar yang ikut KJP itu dapat dari barengan kemarin pembagian bansos pertama, itu tahap pertama. Jadi kita semua belum Belum. Nah, ini sebenarnya kategori ini juga masih belum ini juga sih. Kita coba cari tadi. Syarat KJ dapat bansos ada syaratnya nggak sih? Kurang tahu lah. Nah, sekarang pertanyaannya ke keluarga kita kan udah gak ada yang sekolah, ya kan? Ada bocah tapi pun TK. Mana ada TK KJP? Iya sih. 2 orang TK, bukan, 1 orang TK, satu bocah lagi belum ini. Tapi kalau dana dari KJP, udah pasti nggak bakalan ada. Kita coba cari syarat. Sambil ngomongin, Tapi Bang Hasan itu sih dia Dapat. dapat ya, kan dia itu KJP. Dia dapat. Makanya itu dia yang nggak ketahuan Pak Nung itu, karena dari dia ngajar di TK negeri atau karena kemarin dia pengajuan KJP. Karena dia kan akhirnya KJP juga nggak ngikut dia. siapa? Pak Nung Ini ikut KJP. enggak. Sampai sekarang kita dari udah lama ya? Apa Yang didata itu udah lama kan? sebulan kok nggak salah. Iya udah lama kan? Iya. Pas kita diajuin baru sampai sekarang ini kita belum mendapat. Kalau dapat informasi dari yang kemarin ngurus sih, kan kemarin saya ngambil bansos yang kedua tuh yang dari pemerintah presiden. Itu kita ngambil di ketua RT. Dan ada yang nanya gimana kelanjutan dari yang daftar bansos yang data belakangan itu. Dia bilang masih dalam proses. Sedangkan dia aja katanya belum dapat sama sekali keluarganya dia yang ngurus itu, Yang ngurus bansos itu. Dia ngajuin juga kan, ngirim juga KTP semua. Ini nih syaratnya nih, ini dari Kompas. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT atau RW dan berada di desa. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima ini kelihatan. Bilang ini. Calon penerima memenuhi syarat tetapi tidak memiliki nomor induk. Calon penerima memenuhi syarat tetapi tidak memiliki nomor induk kependudukan dan kartu pendidik KTP, punya KTP. Tetap bisa mendapat bantuan tapi harus membuat KTP lebih dulu. Ya, kita aja yang punya KTP aja belum dapat. Harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkap. Jika pertama sudah terdaftar dan valid, maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai dan melalui transfer ke rekening bank penerima, dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau dia. Ada syaratnya tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita suruh diem di rumah kan? Iya, apakah kita termasuk yang syarat penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian? Kita tetap kerja, kayak Babang tetap kerja tapi di rumah. Kayak kamu bekerja tetap bekerja tapi nol. Berarti nggak masuk kategori yang 2 itu dong. Ya, makanya itu datanya informasinya kadang masih simpang siur. Terus dari aplikasi Gojek itu sendiri, dari ini aneh,
kan nggak aktif, itu ada pengaruh nggak? Pengaruh Kayak gimana? kayak misalnya kita aktifin aplikasi Hmm. tapi nol, nggak ada penghasilan, terus kita jadinya udah beberapa hari nggak aktif, nggak ngelihat, nggak ada pemasukan, nggak ada yang order, terus kita nggak aktifin sampai sebulan 2 bulan, itu ada efek nggak? Pasti akan ada efeknya. Kayak Kemungkinan di Intinya tuh awal nanti setelah ini selesai ya ngerangkak lagi. dari anak baru lagi. Iya, pasti ininya sih kemungkinannya. Sampai kapan ini ya? Terus I don't know. kayak apa nih? Kita lihat kemarin ada berita konyol sih yang make di Sarina. Oh, Gimana bro? Menurut situ gimana bro? gimana ya? Gimana? Nggak bisa ngasih. Disuruh di ini, rumah aja, tapi udah ngumpul-ngumpul. ngasih- Pada pakai masker sih, cuma nggak tahu social ngerekam, distance. distancingnya nggak tahu jaga jaraknya apa enggak kan? Nggak tahu udah. Tidak berani karena bukan ranahnya, bukan kapasitasnya untuk. Terus kan semenjak ada ya, ini kan ada beberapa dari masyarakat atau yang buat donasi nyampe kemana ya? Kemungkinan yang lebih membutuhkan yang Kita ini kategorinya miskin atau mendekati miskin sih? nggak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu, juga bingung sebenarnya. Aduh, untuk kriteria miskin juga itu juga nggak tahu ya. Iya, Berapa dan apa yang dilihat itu apa? yang dilihatnya tolak Seperti ukurnya. apa? Kalau bicara ya kebutuhan buat makan sekarang aja jujur kenapa mulai ya. Ini udah masuk hampir 3 bulan. Kita nggak ada kesibukan, di rumah juga, di rumah doang. Ya, terus Itu siapa yang mau PSBB itu disalahkan? ya yang kita juga nyalain sih, tapi nah sekarang banyak udah masih banyak yang masih apa sih PSBB ini masih banyak masyarakat kita yang belum, kan kita suka lihat sore masih rame, nggak takut kali ya mereka ya? Bukan, kemungkinan bukan nggak takut bro, karena sudah jenuh di rumah. Dan kebutuhan juga Kebutuhan juga harus. jadi mereka pada dagang, pada Makanya udah mulai macet. iya. Terus yang pulang Iya. kampung, kayak mungkin yang udah nyampe di kampung mungkin udah beruntung kali, apa mereka sama juga di kampung, apa gimana ya, kita nggak tahu sih. Yang di kampung yang udah nggak mudik, nggak pulang kampung, yang pada pulang kampung sebelum ini. Emang kamu mudik nggak boleh bro? Katanya sih mudik nggak boleh, pulang kampung boleh Ya. gitu. Oke. Aduh. Terus kayak mungkin MUI juga udah ngeluarin yang masalah ibadah juga di rumah. Ibadah. Ibadah. Gojek. Ibadah ya. Oh ya, tadi belum ke ibadah di rumah. Kan aplikasi Gojek itu masih ada penumpang nggak? Udah nggak ada. Dari aplikasinya itu ditiadakan. Ditiadain, jadi semuanya Goret barang. itu ditiadakan, cuma barang sama food. Goret apa? Penumpang, Oh, orang, Jadi adanya GoFood sama barang. barang. Udah 2 dong. Ada lagi dia apa ya namanya? Saya tidak tahu ya. Gimana sih? Karena banyak sih, cuma kalau untuk yang penumpang apa? Mengantar. Saya tahunya itu doang, barang, food sama orang. Selebihnya GoShop, Gomart, Gomet. GoShop belanja. Ya, Gomart, Gomart ke Ava. Kalva. Gomet apa ya? Gimana sih? Baru dekesin bro. Orang nggak pernah dapat kalau Gomet. Gomet itu Makanya nggak tahu. Oh ini kesehatan, halo dok. nganterin. Nggak tahu makanya belum nggak pernah ini. Itu semua aplikasi semenjak pandemi belum ada yang masuk. Belum. Semenjak PSBB, bukan semenjak pandemi. Awal pandemi itu sebelum masuk PSBB itu masih dapat Iya, Maret. 4, 6. Paling banter 4. Keseringan 4. Hari terakhir sebelum awal masuk PSBB itu dikasih 10 poin, dapat 9 orderan. Di sini. Setelah itu udah anyep.
hanya pakai pas PSBB, pas PSBB. setelah PSBB Iya. diberlakukan. Karena apa? Saya itu seringan ngambil itu orang. Jadi kalau di Gojek itu dia nggak bisa milih. Gojek ada orderan Sistemnya, apa langsung masuk. Iya. Sistemnya dia sering ngambil apa, udah seringnya dikasih sama Gojek itu. Kalau kita sering ngambil orang, jadi sering dapatnya itu. Iya. Ya harus ngerangkak lah istilahnya kalau mau ngambil GoFood. Ya kalau dapat kemarin cerita itu ya nunggu 5 hari on terus. Apa itu on terus? Iya. Kalau ini gak Gojek juga ada komunitas juga sih. Iya, komunitas ada. Tapi kalau kita single factor. Single. Nggak mau apa? Bukan nggak mau apa ya? Belum nemu. Ya kan pangkalan-pangkalan banyak yang pada Gojek juga ngumpul-ngumpul gitu. Ya kalau itu palingan cuma ini doang sih istilahnya. Antar turu-turu, belum komunitas gede, apa komunitas gedenya belum tahu sih, belum ini. Berarti nggak dapat informasi yang fiktif itu masih ada nggak sih pas pandemi? Masih ada. Pas kapan ya? Teman tuh dapat suruh beli pulsa 200.000 sama beli susu ultra 1 sama apa lagi satu lagi, dan ratingnya itu masih 0, nggak diambil sama dia. Nggak diambil Karena dia 1 rating, maksudnya bintangnya. yang mesen itu. Iya, Oh, ada kelihatan juga. kelihatan. Makanya kalau yang pengguna baru kadang was-was juga nih, bener apa enggak, fiktif apa bener nih, agak was-was di situ. Kalau Grab ada ratingnya nggak? Pengguna Grab kayaknya ada juga sama. ada juga. Jadi mendingan gak usah diambil kalau ratingnya masih 0 gitu. Karena Iya. jadi kemungkinannya orang iseng. Itu maksudnya apa sih? Ngerjain. Mau itulah, Ngerjain, ngeprank. bukan ngeprank, jatuhnya apa sih, ya nyari keuntungan buat dia sendiri. Maksud Kalau misalnya itu kan gua shop ya, kalau yang temen kemarin di pulsa itu biar pulsa 200 kekirim, terus tapi nggak dibayar. nggak dibayar. Terus Kalau untuk makanan itu biasanya apa ya, rating sih. rating, Kadang dari nggak tahu juga sih ya, ada yang bilang dari driver juga tapi nggak tahu, ini ngomong takut salah nih. Karena anak baru kita ya itu hanya nggak berani ini sih memberikan tanggapan. Daripada diiniin mending satu kampung. pernah lihat video yang nggak tahu ojol Grab atau ojek yang itu. Mana? Nggak berani respon. Hah? Nggak. Itu yang apalah yang berkantang petenteng. Nggak tahu ya, saya nggak tahu. Saya nggak nonton. Tidak dapat memberikan tanggapan. Iya. Ya pasti ini wabah semuanya bikin wah kacau semua ya. Banyak yang orang planning nikah ditunda, ada yang nikah doang yang masih diomongin deh. Ya, Terus ada juga yang lucunya itu yang kemarin McD itu. mungkin ada sejarah di situ. Iya sih, Iya, McD Dari- Sarina pertama. dari apa pengunjungnya yang sering datang ke situ. Dulunya mungkin jadian di McD Iya, itu kali ya. Jadian. Mungkin banyak cerita di situ dan mau melihat ini terakhir. Kesan apa? Ya ditutup, tapi ngomong kenapa dibangkrut itu benar? Karena dari manajemen Sarina sih dapat info Berganti. mau jadi hotel. Dapat infonya. Oh, jadi gedung builder yang punya gedung itu mungkin mau dijadiin hotel. Dapat infonya sih begitu. Iya. Apa pun ya. Nah, sudah jatuh tertimpa tangga. Siapa? Ya. Terus apa lagi? Kita ngobrol. Untuk apa sih ini? Ya itu pandemi yang saat ini tengah terjadi. Kita buat lihat yang lagi trending dulu. Tadi syarat bansos. Nggak tahu. Ini masih nambah bro.
Yusuf. Big Yusufnya. Hah? Nah, dari WHO itu persiapan mental untuk nih kasih tahu. ya siapa dulu. Ya ini iklan. Direktur Kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Dr. Mike Ryan mengatakan bahwa virus corona mungkin saja tidak akan pernah hilang. Dengan itu, Dr. Ryan pun memperingatkan agar siapapun tidak mencoba untuk memprediksi kapan virus yang berasal dari Wuhan, Cina itu akan hilang. Dikutip dari BBC.com, ditambahkan pula jika vaksin ditemukan maka pengendalian virus tetap akan membutuhkan upaya besar-besaran. Disebutkan oleh Dr. Ryan bahwa virus ini layaknya HIV yang belum hilang. Sehingga ia pun tidak mempercayai siapapun yang dapat memprediksi kapan penyakit ini akan hilang. Hal itu berdasarkan dari adanya penyakit lain seperti campak masih belum hilang meski terdapat vaksin untuk penyakit tersebut. Sementara, Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jenderal WHO menekankan adanya kemungkinan untuk mengendalikan virus melalui upaya-upaya. Hal itu turut didukung oleh ahli epidemiologi WHO, Maria van Kerkhove, yang berisi imbauan kepada siapapun untuk memiliki pola pikir bahwa perlu waktu untuk keluar dari pandemi. Tedros memperingatkan, tidak ada cara yang pasti untuk dapat mengurangi pembatasan tanpa memicu gelombang infeksi kedua. Diketahui hingga saat ini, lebih dari 4,4 juta orang terinfeksi virus corona di dunia. WHO sendiri bro, WHO sendiri bilang WHO sendiri bilang nggak tahu kapan, setahun 2 tahun selama vaksin ini belum ditemuin. Ya, mau gimana? Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada daya dan upaya. Yang dibilang sama di podcast Om Deddy Kobuser juga kan, Opung. dengan social distance itu nggak ngebunuh virus, Iya, memang. dengan diam di rumah itu nggak ngebunuh virus. Yang bukan kebunuh sih, yang dilakukan itu hanya untuk mengurangi penyebaran. penyebaran dari COVID itu sendiri. Kita udah nyampe berapa sekarang nih? 14 ribu ya, 14 ribu. Belum net update terakhir berapa? 14 ribu. Planning apa lagi bro yang direncanain selama pandemi ini Apa ya? untuk membackup kebutuhan dan lain sebagainya? Ya, paling nyari-nyari itu jadi reseller. Seller. Tapi untuk saat ini jadi baru ada baju koko. Kemarin sempat dagang cabai. Cabai-cabean. Ya, tidak. Enak pedes. Cabai apa nih? Cabai kayak pasar gitu. Ya, Terus bahan-bahan pokok. bahan-bahan pokok. Nah itu ada. Itu jatuhnya pokok apa enggak ya? Pokok kan ya? Iya kali. Cabai, bawang, tomat, kentang. Itu. Ya. Iya. Sampai sekarang apa Belum kemarin-kemarin ada lagi? lagi. Baru beberapa hari yang lalu karena belum ada pesanan lagi sekarang. Oh, tapi stok ada. Stok ngambil dari ada Induk? yang enggak. Hah? Apa ya dibilangnya? Distributor. Distributor. Kemasannya Biasa, kemasan Plastik biasa? Iya. terus harganya lebih gimana? Ya, lebih terjangkau insyaallah. Tahu. Nah enggak, untuk kayak baju koko udah laku berapa udah? Baju koko Wis, Mbak. Kira-kira gitu. Baru 2. alhamdulillah udah ke
6 kalau nggak salah, lebih kayaknya 6-an. Teman. Terus stok tapi belum ada niatan lagi, belum ada. Untuk saat ini belum ada nambah stok Jadi belum ada juga yang ini, belum ada yang order. ya, karena dari tempat saya ngambil itu dia masih belum muter juga duitnya. Duitnya belum muter. Ya orang pada jualan online, terus ada juga emang banyak sih dari kemarin, dari semenjak corona itu status WA Dagangan semua. dagangan semua bro. Berapa semua. Menjelang kok puasa ada yang jual kolang-kaling, jual belum mau masuk Idul Fitri udah ada yang jual beras fitrah. Tapi sih bagus buat ya kali ada yang ini juga yang butuhin. Jangankan yang rumahan, yang tiap hari di rumah istilahnya dia dagang. Yang kerja di hotelnya sekarang dagang. Yang termasuk juga imbas yang paling berasa juga anak-anak gambus bro, anak musisi musik kan, Ya, yang konser grup-grup band yang udah ternama itu juga punya efek juga, dia nggak boleh konser. Terus yang anak-anak gambus nggak bisa ya, dan semua sih bro. ya, Semua ya kena mudah-mudahan lah cepet berlalu lah. dampaknya dampak. Emang ya gimana ya penyebaran. Dari Terus mana? sedikit ini kan apa Amerika kayaknya Apa tuh? jumlah terbanyak. Rekor berarti deh, rekor muri. Ya, Amerika sampai berapa ini? Oke bro, mungkin cukup sekian kita ngobrol-ngobrolnya terkait pandemi ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan cepet berlalu lah. Ya, amin. Biar semua soalnya yang berimbas itu UMKM juga yang paling usaha kecil menengah. Ya jangan kan ya yang gede pun sebenarnya juga sama-sama Semua bangkrut juga. Tapi yang kesiannya ya UMKM yang belum punya, mungkin udah punya tabungan tapi belum banyak tabungannya, dihadapkan dengan kayak gini itu efeknya luar biasa. Oke, kita cukupkan ngobrolan ya, mudah-mudahan sih tetap ada yang nonton ya. Kalaupun gak ada yang nonton ya udah, ini cuma unek-unek aja. Kita ngobrol begini melepas kejenuhan di rumah. Mau gimana bikin karya juga bingung, di sekolahan libur, kameramen NTS juga termasuknya. Cuman ya karena libur saya pun nggak bisa bikin, padahal ngerencanain short movie, series itu udah di planning banget ya, kita udah nge-planning banget. Sang topeng sang penari itu udah di planning, kemudian seriesnya, tapi kita harus menunda. Gimana perasaan Anda setelah memplanning itu akan Ya ngeselin sih, ngeselin banget. setelah tag 1 hari gimana? Tapi masih untung nge-tag sekali, untung sehari, hari Sabtu ya itu ya, Sabtu apa Minggu itu? Hari juga. Sabtu nge-tag episode pertama, sorenya langsung dapat berita hari Senin libur semua sekolahan. So 9 episode harus ditunda. Terus short movie-nya yang rencananya buat anak-anak kelas 9 juga ya entah. Ya pokoknya itulah. Ya cukup sekian, see you bye. Yang suka boleh like, yang nggak suka ya boleh dislike. Yang mau komentar, mau kita podcast ngobrolin apa, yang mau juga podcast bareng kita, saya dan adik saya, mungkin komentar aja di bawah. Ya ini sih, tapi yang deket-deket aja sih, jangan yang di luar, kita ngobrolin tentang corona. Hampir keceplosan. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rolling kamera, Kak.